Materi IPA, kelas 7, semester 2, organisasi kehidupan. Kalau pada pertemuan yang lalu, kita masih bicara tentang jaringan, nah kali ini kita sudah masuk kepada organ. Ya. Nah, pertemuan ini kita akan melihat organ pokok pada manusia. Ya, pada manusia apa saja organ-organnya? Ya, kita lihat banyak, tapi ini diambil sebagian saja. Ya. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan berbeda yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Ya, jadi organ ini kumpulan dari jaringan-jaringan yang berbeda. Ya, dia membentuk satu kesatuan, ya, melakukan fungsi tertentu. Fungsinya berbeda-beda. Ya, organ pada manusia dibagi menjadi organ bagian dalam dan organ bagian luar. Ya, jadi ada yang di dalam tubuh manusia, ya, itu seperti jantung, hati dan sebagainya, dan juga organ yang ada di luar, ya, seperti tangan, kaki, mata dan sebagainya. Ya, kita akan lihat ya organ-organ pokok pada manusia. Organ bagian dalam yang kita akan lihat adalah otak, jantung, paru-paru, hati, dan lambung. Ya, tentunya masih banyak lagi, tapi kita melihat secara khusus ya 5 organ berikut ini. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama otak, ya itu gambarnya otak ya, bagian kepala. Ya, otak berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Ya, fungsi tubuh yang homeostasis. Homeostasis itu apa sih? Ya, homeostasis itu ya kecenderungan untuk mempertahankan kestabilan. Ya, berarti kestabilan ya gerakan ya pada saat mengalami perubahan. Ya, nah, ini contohnya ya itu detak jantung ya. Supaya tetap stabil detak jantung. Tekanan darah juga jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Ya, keseimbangan cairan tubuh ya tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh kurang, dan suhu tubuh tidak boleh terlalu tinggi, ya demam ya atau terlalu rendah bisa menggigil, ya. Nah, itu adalah fungsi dari otak manusia, ya. Berikutnya adalah jantung, ya. Jantung ya itu di tengah-tengah ya. Jantung berfungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh ya, karena jantung ini ya memompa darah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh dan juga membawa kembali ya karbon dioksida ya itu untuk dibuang keluar ya. Itu jantung yang memompa darah itu ya. Selanjutnya adalah paru-paru ya. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan dan juga tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, tadi kita lihat jantung itu memompa darah. Ya, darah yang bagaimana? Darah yang mengandung oksigen ke seluruh bagian tubuh. Setelah itu darah membawa karbon dioksida ya. Jantung pompa kemana? Ke paru-paru. Ya, di paru-paru karbon dioksidanya dibuang keluar ya lewat saluran pernafasan dan masuk ya oksigen dibawa oleh darah kembali disebar ke seluruh tubuh ya. Jadi paru-paru ya dan jantung itu ya berhubungan sekali ya. Yang satu menyediakan pengangkutannya, yang satu menyediakan ya yang diangkut dan yang dibuang ya. Berikutnya adalah hati. Ya, nah, hati ini ya itu organ bagian dalam yang paling besar. Ya, dia letaknya ada di rongga perut kanan bagian atas ya. Jadi agak di sebelah kanan ya, itu posisinya.
Nah, fungsi dari hati apa? Sebagai tempat penawar racun yang terbentuk dalam tubuh. Ya, jadi dia itu ya untuk menawarkan racun-racun yang bisa jadi terbentuk di dalam tubuh kita. Ya. Terakhir adalah lambung. Ya. Nah, lambung ini ya posisinya sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri. Kalau tadi hati di sebelah kanan, lambung itu posisinya sebelah kiri. Lambung fungsinya sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Ya, jadi di situ makanan ya dicerna, ya dihaluskan, dihancurkan, ya sehingga bisa diserap oleh tubuh melalui usus, ya diserap oleh tubuh kita mineral-mineral yang penting, ya itu adalah lambung. Sekarang kita melihat organ bagian luar. Ya, organ bagian luar tubuh manusia banyak ya. Nah, di sini kita akan melihat 4, yaitu kulit, mata, telinga, dan tangan. Ya, kita akan lihat satu persatu. Ya, fungsinya apa? Ya. Yang pertama adalah kulit. Ya, kulit adalah organ luar yang hampir melapisi semua permukaan tubuh manusia. Ya, membuat kulit menjadi organ terbesar dalam tubuh kita. Ya, nah, kulit merupakan organ manusia yang langsung bersentuhan dengan lingkungan luar. Ya, dia melindungi ya organ-organ di bawahnya, di dalamnya. Ya, jadi kulit itu penting ya, bagian keluar. Ya, kalau enggak organ kita yang lain bisa ya berhubungan bersentuhan langsung dengan lingkungan luar, itu berbahaya. Ya. Organ luar yang lain ya adalah mata. Ya, ini mata juga penting sekali ya. Karena sebagai ya organ sensorik manusia ya, yaitu organ penglihatan ya. Nah, mata berfungsi mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang membuat manusia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Ya, jadi mata mengirimkan ya, gambar yang dilihat yaitu diolah oleh otak ya, sehingga kita bisa melihat ya prosesnya kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat telinga ya, telinga itu ya sebelah kiri dan sebelah kanan ya itu memiliki 2 fungsi utama, yaitu pendengaran dan juga sebagai alat keseimbangan. Ya, jadi kalau kita menutup sebelah telinga kita, ya itu ya keseimbangan kita akan terganggu ya. Nah, telinga juga ya memberikan kemampuan kepada kita manusia untuk mendengar segala macam suara ya yang dalam rentang frekuensi audiosonik ya, karena kita hanya bisa mendengar ya frekuensi tertentu saja ya, kurang dari itu atau lebih dari itu telinga kita tidak bisa memprosesnya, kita tidak bisa mendengar ya. Yang terakhir, tangan ya. Tangan adalah organ yang berfungsi sebagai alat gerak. Ya, alat gerak. Tangan memungkinkan manusia melakukan aktivitas fisik ya, seperti menulis, ya, mengetik, ya, menjahit, berolahraga dan sebagainya. Ya, itu adalah tangan kita. Ya, jadi fungsinya sebagai alat gerak tubuh. Ya. Nah, apa yang kita pelajari pada pertemuan ini? Yang pertama, organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan berbeda yang membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ tubuh manusia bagi menjadi organ bagian dalam dan organ bagian luar. Yang tadi kita sudah bahas sebagian kecil ya. Eksplorasi mandiri kali ini ya hanya ada satu,
yaitu ya kamu menuliskan ya nama organ-organ ya pada tubuh manusia, yaitu pada gambar yang sudah ada di lembar kegiatan. Jangan lupa tuliskan fungsinya masing-masing. Organ yang ini fungsinya apa? Nah, ini fungsinya apa? Ya, yuk semangat belajar ya, tetap rajin dan tetap ya mengeksplor lebih jauh lagi dari apa yang sudah kamu dapatkan. Ya, yuk. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?